Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan memberdayakan. Bersama saya Emma atau Helma. Kali ini saya akan menyampaikan tentang self love atau cara mencintai diri sendiri. Kalau kamu mendengar kata self love atau mencintai diri sendiri, bayangannya mungkin sesuatu yang bersifat seperti memanjakan diri sendiri, ya pergi ke spa buat dipijat, aromaterapi seperti itu ya, atau jalan-jalan sambil kulineran misalnya ya, atau piknik begitu ya, sesuatu yang memanjakan batin, yang menenteramkan jiwa seperti itu ya. Atau mungkin kamu ketika mendengar kata mencintai diri sendiri itu bayangannya seperti sifatnya mementingkan diri sendiri seperti itu ya, tidak peduli dengan cemoohan orang seperti itu ya. Ya, itu sebenarnya ada benarnya. Semua itu ada benarnya, itu sebuah hal-hal tersebut adalah aktivitas mencintai diri sendiri. Namun inti dari mencintai diri sendiri itu apa sih sebenarnya? Itu adalah sebuah proses atau perjalanan ya. Perjalanan batin yang bersifat batin, yang bersifat spiritual sebenarnya, bukan hanya bersifat di luaran saja atau permukaan saja ya. Kayak ke spa, dipijat, skincare, itu kan istilahnya yang sifatnya di permukaan, bukan yang sesuatu yang mendalam. Jadi inti dari self love itu adalah perjalanan batin, proses ya, butuh waktu. Jadi apa aja sih yang bisa dilakukan langkah-langkahnya untuk bisa mencintai diri sendiri? Ya, kalau orang sudah mencintai dirinya sendiri itu biasanya menurut para pakar ya, dia akan merawat tubuhnya dalam artian luar dalam. Merawat tubuh termasuk menjaga makanan, tidak cepat tergoda dengan makanan-makanan yang tidak sehat ya, dan dia tidak merokok, dan dia rajin berolahraga. Seperti itu adalah bentuk dari mencintai diri sendiri. Tapi untuk bisa mencapai ke sana secara otomatis gimana caranya? Nah, di sini saya akan mengungkapkan ya. Yang pertama itu adalah bersedia merasakan rasa sakit dari emosi negatif atau dari yang dicetuskan oleh peristiwa yang tidak menyenangkan atau perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan atau pengalaman-pengalaman buruk. Jadi kita bersedia untuk merasakan rasa sakitnya dan bertanggung jawab secara penuh terhadap emosi negatif yang kita rasakan. Jadi bukan melemparkan kesalahan pada orang lain, melemparkan kesalahan pada situasi kondisi, melemparkan kesalahan pada Tuhan bahkan ya, tidak seperti itu. Dan tidak menyalahkan diri sendiri juga ya. Bertanggung jawab itu beda dengan menyalahkan diri sendiri. Mengambil tanggung jawab sepenuhnya dan berniat bahwa emosi negatif ini bisa kita hilangkan, bisa kita terapi seperti itu ya. Jadi berfokus atau menuju ke arah sakitnya. Jadi bukan menyalahkan orang lain dan bukan menghindari juga. Nah, yang ini kadang kasusnya seperti ini ya. Maaf, misalnya ini agak ekstrim. Misalnya di masa kecil pernah mengalami pelecehan seksual atau istilahnya menjadi korban kekerasan di saat kecil, di saat remaja gitu ya. Dibully misalnya, baik itu oleh keluarga sendiri maupun oleh teman. Lalu dia memendam atau dia menghindar. Ya udah, aku udah memaafkan deh, biaran aja. Atau misalnya ketika diminta untuk bercerita, dia nggak bisa gitu. Artinya seperti menekan perasaannya ke alam bawah sadarnya dan atau berusaha menghindar. Kalau kasus saya misalnya seperti ini, kalau yang sifatnya sehari-hari ya, ada pekerjaan numpuk, pekerjaan kantor,
Saya menghindar dari rasa stresnya itu dengan nonton film, nonton Netflix, atau ngemil misalnya ya. Itu juga sebuah bentuk distraksi. Jadi saat guru bilang distraksi itu nggak menyelesaikan masalah ya. Jadi justru kita harus bisa menerima emosi negatif itu, dan kita tahu bahwa emosi negatif itu bisa diterapi. Nah, terapinya apa aja? Ya banyak cara ya. Bisa dengan self hypnosis atau hipnoterapi, ya itu mendatangi terapis. Kemudian bisa dengan terapi-terapi spiritual seperti terapi istighfar gitu ya, terapi syukur. Ada juga yang melalui Ho'oponopono. Nah, Ho'oponopono ini saya belajar banyak sekali dari Pak Ahmad Sofyan Hadi. Yang tadi malam kita menyimak Zoom meeting dari beliau. Karena saya adalah pembeli buku beliau ya, Reset Hati, Install Pikiran. Ini ditulis oleh Pak Ahmad Sofyan Hadi. Beliau sangat menganjurkan sekali untuk mempraktekkan Ho'oponopono ini. Keterangannya, sejarahnya, apa filosofinya itu banyak di Google ya. Sudah banyak yang di YouTube juga banyak tentang Ho'oponopono. Di internet juga banyak ya. Itu sangat efeknya bisa menyembuhkan emosi negatif, menetralkan luka batin gitu ya. Jadi pengalaman buruknya kita nggak lupa, tapi persepsi kita atau perasaan kita yang berubah menjadi netral atau baik, dan menganggap itu ada hikmahnya gitu. Artinya itu melalui proses penerimaan juga ya. Ada juga EFT atau SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Ya, itu self ya. Itu juga prosesnya sebelum melakukan tapping itu juga kita ada kata-kata yang harus diucapkan yang bahwa kita menerima emosi negatif itu atau keadaan buruk yang kita harus terima dulu gitu ya. Nah, itu adalah bentuk dari mencintai diri sendiri, harus menerima keadaan. Tapi bukan berarti hopeless atau kehilangan harapan, enggak. Menerima di sini dalam artian tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghindari. Oke. Nah, yang kedua apa bentuk dari mencintai diri sendiri, yaitu mempelajari seputar emosi kita. Ya. Ini masih terkait sama yang pertama. Artinya emosi itu kita pelajari ya, sesuatu yang dirasakan di badan. Biasanya kalau kita punya beban-beban tertentu itu efeknya ke badan, karena manusia itu sifatnya punya biochemical yang ketika kita punya emosi negatif atau pikiran yang overthinking itu ngefeknya ke badan. Bisa jadi sakit mah ya, atau kayak saya misalnya sakit punggung, pegal-pegal punggungnya ya, padahal nggak ngapa-ngapain, nggak banyak kerja, tapi ketika saya mikirin cicilan apa gitu ya, pegal punggungnya seperti itu. Atau mungkin nyeri dada, asma, sakit ya, atau pusing-pusing, vertigo. Nah, itu sangat berpengaruh dari emosi negatif ya. Tapi kita menerima bahwa emosi itu tidak menyenangkan, menyakitkan. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, itu adalah sesuatu yang berharga dan berguna buat kita. Artinya itu merupakan suatu pembelajaran yang membuat kita berproses ya, sebagai makhluk spiritual yang belajar bagaimana caranya menjadi manusia yang baik, manusia yang bermanfaat buat orang lain ya. Itu adalah di balik itu, di balik cobaan, di balik ujian, di balik peristiwa yang tidak menyenangkan itu ada hikmah yang terselubung gitu ya. Itu kalau Ustadz Nasrullah bilang paradox of candy gitu. Artinya cobaan itu bungkus luarnya aja gitu. Yang di dalamnya, yang manisnya itu pasti ada istilahnya hikmahnya buat kita. Itu nanti efeknya kalau kita bisa melewati itu, efeknya ke kita tuh bagus gitu ya, untuk membuat kita naik level lah ya. Nah, itu juga salah satu langkah untuk mencintai diri sendiri, mempelajari tentang emosi. Kemudian yang ketiga, mempelajari atau memperbaiki kepercayaan yang salah atau false belief istilahnya.
Kepercayaan yang salah contohnya apa? Itu biasanya kadang kita dapat dari quote-quote yang beredar. Ya, kata-kata yang beredar di masyarakat tapi sebenarnya itu salah. Misalnya contohnya apa? Hidup adalah perjuangan. Ya, kalau kita percaya bahwa hidup adalah perjuangan, yang namanya perjuangan itu kan orang yang belum merdeka, berarti nggak merdeka dong kita ya. Setiap hari harus berjuang terus gitu. Akibatnya nanti kalau uang masuk habis lagi karena kita di alam bawah sadar meresap bahwa hidup itu perjuangan. Jadi setiap hari kita harus berjuang, berusaha untuk cari uang lagi, setiap bulan harus mengharapkan gaji lagi karena ya itulah hidup perjuangan gitu ya. Atau kepercayaan keliru lainnya yang kita dapatkan dari masa kecil. Karena kita usia di bawah 7 tahun itu kan ya ibaratnya tuh masih kertas putih. Dan apa yang kita terima di bawah usia 7 tahun itu akan meresap ke alam pikiran bawah sadar kita dan terbawa asumsinya itu sampai dewasa. Contohnya seperti ini ya. Contoh kasus. Kalau kasus dia ini waktu kecil diajak jalan sama ibunya buat nagih uang sewa. Dia punya kos-kosan atau apa gitu ya, rumah sewaan. Sang ibu ini menagih uang sewa kos-kosan itu secara kasar terhadap penghuni-penghuni kos yang nunggak gitu. Ada penghuni kos yang nunggak, yang agak istilahnya nunggak sampai beberapa bulan, dimarahi, diusir, dikasari. Nah, sang anak yang melihat ini meresap ke alam bawah sadarnya bahwa oh ya kalau ginilah caranya. Kalau sama orang itu uang itu sesuatu yang bikin konflik, ya dia akan berasumsi bahwa yang namanya uang itu bikin masalah dan bikin marah, bikin emosi atau bikin istilahnya hubungan antar manusia itu jadi nggak baik, jadi berkelahi, jadi bertengkar. Harus kasar kalau nagih hutang gitu ya. Akhirnya sampai dewasa terbawa dan itu meresap ke alam bawah sadar dan akhirnya jadi kenyataan juga. Banyak orang berhutang yang nunggak atau dianya sendiri yang berhutang gitu ke orang dan susah bayarnya. Itu begitulah ya. Nah, kita harus belajar seputar kepercayaan yang salah itu, asumsi-asumsi yang salah. Atau misalnya waktu kecil dia melihat ibunya bersedih, sakit hati karena perbuatan ayahnya, apapun itu. Misalnya punya wanita simpanan atau tidak bertanggung jawab, berbuat KDRT ataupun itu, akhirnya dia mempunyai asumsi bahwa laki-laki yang namanya suami itu kayak gini, sifatnya bajingan, buaya, segala macam, dan menjadi istri itu adalah wanita yang lemah yang nggak berdaya gitu. Akhirnya nanti terwujud dia setelah dewasa, bisa jadi dia dapat suami yang tidak bertanggung jawab juga. Nah, seperti itu kan akibatnya. Jadi, mencintai diri sendiri itu adalah dengan memperbaiki asumsi-asumsi yang keliru, baik itu tentang uang, tentang kesehatan, tentang hubungan, tentang pernikahan, tentang rumah tangga, tentang anak gitu ya. Apapun itu, tentang macam-macam lah artinya ya. Itu sangat penting sekali untuk diperbaiki. Nah, saya belajar sangat banyak dari Pak Ahmad Sofyan Hadi yang menulis buku Reset Hati Instal Pikiran ini tentang afirmasi negatif, afirmasi yang salah, self-talk yang salah, self-talk negatif, gimana cara memperbaikinya itu diajarkan secara gratis oleh beliau di kelas afirmasi online. Nah, apabila kalian belum terhubung dengan beliau lewat email, kalian bisa klik link di bawah ini ya untuk bisa terhubung melalui email dengan beliau dan mendapatkan informasi tentang Zoom meeting gratis yang beliau adakan setiap seminggu sekali. Dan beliau ini punya kemampuan yang sangat unik, yang sangat istimewa, yaitu menganalisa tanda tangan. Jadi tidak perlu dihipnosis untuk mengetahui luka batin kita. Jadi melalui tanda tangan kita, beliau bisa menganalisa
ini luka batinnya di mana gitu ya. Ini bener banget. Kemarin saya di grup disuruh kirim tanda tangan, beliau, kamu pernah merasa tidak berharga ya? Saya tadinya menolak, tapi setelah 2 hari saya pikir, oh ya betul, saya ada agak minder, punya sifat minder ya, istilahnya saya sekarang merasa tidak pede dengan badan saya yang masih gemuk, yang selalu gagal diet, suka menyalahkan diri sendiri seperti itu ya, agak berkecil hati kadang karena saya susah banget itu turun berat badannya gitu, susah banget untuk konsisten olahraga. Itu saya merasa ada sih perasaan-perasaan seperti itu. Dan cara memperbaikinya itu diajarkan sama beliau. Nah, kalau ikut program beliau ada yang gratis, ada yang beli buku aja biar ada panduan terapi buat diri sendiri. Beliau juga mengeluarkan produk kalender afirmasi namanya. Ya, itu ada linknya di bawah. Kalender afirmasi itu kayak gimana? Itu saya pernah bikin video tentang kalender afirmasi. Kemudian beliau juga punya program behind the sign terapi, 30 hari terapi gitu ya. Itu berbayar. Setelah diterapi, kalau sudah beres, itu bisa belajar cara analisa tanda tangan dan menjadi mentor gitu ya. Ada program reseller juga. Nah, itu berbayar juga dan itu bisa konsultasi seumur hidup. Dibandingkan dengan nilainya itu cuma sekian juta, ya sangat berharga sekali sih. Istilahnya murah kalau menurut saya. Oke, nah itu tadi yang nomor 3, belajar seputar kepercayaan yang salah. Yang keempat, cara mencintai diri sendiri itu adalah berdialog atau tafakur, merenungi, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu sebenarnya dekat, Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi. Jadi selami diri kita ini, ya, artinya kita ini sebenarnya terkoneksi dengan Tuhan ya, terkoneksi dengan sumber energi. Ada istilahnya higher self. Higher self itu diri kita yang sifatnya spiritual. Higher self itu artinya kan diri kita yang lebih tinggi. Artinya begini, kita hidup di dunia ini berjalan dalam lorong-lorong atau maze yang kita kadang bingung mau kemana. Nah, higher self ini letaknya di atas gunung, misalnya di atas bukit, dan dia bisa melihat kita, meneropong kita, dan bisa nunjukin jalan. Emang kamu kesini, itu sesat, kamu arah sini. Nah, itu higher self artinya. Nah, kita berkomunikasi sama higher self ini. Itu bagian dari diri kita dan juga sifat ilahi, istilahnya seperti itu ya. Ini agak susah maaf, agak susah sih kalau masalah itu ya. Intinya dengan beribadah bisa ya, sholat tahajud, tafakur, laki-laki ya iktikaf di masjid, apalagi ini udah mau dekat bulan puasa, merenungi, tenang, duduk hening, istighfar dalam hati ya. Itu istilahnya kalau orang lain mungkin bisa dengan cara meditasi. Ya kita orang Islam ya meditasi kita ya sholat dan zikir dan bertafakur itu dan iktikaf di masjid itu juga sebuah kondisi meditasi. Artinya kita fokus pada saat sekarang, kita nggak mikirin masa lalu, nggak cemas sama masa depan seperti itu. Dan kita hening, jauh dari hiruk pikuk dunia, jauh dari sosial media, jauh dari nggak buka HP, nggak buka game, nggak buka sosial media. Nah itu iktikaf kan istilahnya. Nah itu juga bentuk dari mencintai diri sendiri. Nah apabila ini sudah kalian lakukan terus menerus, langkah 1 sampai langkah 4 dievaluasi terus dan jangan berhenti gitu ya. Kalau sudah bisa mencintai diri sendiri, maka hal-hal lain akan mudah datang dalam kehidupan kita. Hal-hal yang positif akan mudah datang ke dalam kehidupan kita ya. Keluarga yang harmonis, anak-anak yang ceria, yang bahagia, pekerjaan yang mudah dan
pekerjaan yang mudah kita kerjakan namun penghasilannya lumayan gitu ya. Itu nanti akan datang dengan sendirinya apabila kita sudah bisa mencintai diri sendiri. Dan juga kesehatan ya, kesehatan insya Allah ya, dengan terapi yang Ho'oponopono ya, terapi istighfar yang diajarkan sama Pak Ahmad Sofyan Hadi, ini penyakit-penyakit banyak yang istilahnya kok nggak ada lagi gitu. Yang tadinya sakit mah, yang tadinya nyeri haid, udah nggak ada lagi gitu dengan terapi Ho'oponopono ini. Dan apalagi yang cuma depresi, kecemasan, susah tidur, ya itu hilang. Nah itulah bentuk dari mencintai diri sendiri. Demikian dulu cerita dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.